Selamat pagi pendengar setia Radio Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan. Salam jumpa dalam kasih dan anugerah Allah bagi setiap orang yang bersandar penuh kepadanya. Sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan renungan Oasis Fajar yang akan disampaikan oleh Kapten Achillius Uyau. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan kita itu besar dan ajaib. Pagi ini kita bersyukur kembali boleh berjumpa bersama-sama melalui renungan Oasis Fajar ini. Dan saya selalu percaya Tuhan sedang memberkati saudara dan terus menyatakan kebaikan, kemurahan dan kasih setianya atas hidup saudara. Amin. Mari bersama-sama kita mengikuti pembacaan firman Tuhan. Masih dalam topik utama kita dalam minggu ini, Tuhan Gembalaku yang baik. Pembacaan firman Tuhan dalam Mazmur 23 ayat 5 bagian B. Mazmur 23 ayat 5 bagian B. Dengarkan firman Tuhan. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema perenungan kita pada pagi hari ini, hidup yang diurapi Tuhan. Kalau kita melihat saat Daud berkata Tuhan adalah gembalaku yang baik, bukan berarti perjalanan hidupnya selalu mudah. Pada hari-hari sebelumnya dalam perenungan kita menjumpai bahwa di dalam hidupnya Daud seringkali menghadapi berbagai macam bahaya, ada ancaman. Daud menghadapi kesulitan baik dari musuh maupun dari orang-orang terdekatnya. Tapi kita melihat bahwa Daud dapat lalui setiap keadaan itu karena Tuhan menyertai kehidupannya. Apa kunci hidup yang disertai Tuhan? Kalau kita lihat di dalam firman Tuhan dalam 1 Samuel 16, ketika Allah memerintahkan Samuel mengurapi anak Isai untuk menjadi raja menggantikan Saul, dan Tuhan memilih Daud untuk diurapi. Maka setelah Daud diurapi, firman Tuhan berkata dalam 1 Samuel 16 ayat 13, Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Oleh sebab itu saudaraku, kunci hidup yang disertai Tuhan adalah sebuah kehidupan yang diurapi oleh Tuhan. Ketika Daud berkata, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Daud sedang menunjukkan kepada kita bahwa ketika Tuhan menjadi gembala yang baik bagi kita, maka hidup kita akan diurapi. Apa artinya hidup kita diurapi Tuhan? Artinya kehidupan yang memberi dampak, kehidupan yang menjadi berkat, kehidupan yang menyatakan kemuliaan Tuhan. Mengapa ketika Saul diganggu oleh roh jahat, maka Daud dipanggil untuk memainkan kecapi, dan ketika Daud memainkan kecapinya memuji Tuhan, maka pergilah roh jahat itu dari Saul dan tidak berani mengganggunya lagi. Karena Daud diurapi. Oleh sebab itu dimanapun dia berada, roh Tuhan beserta dengannya. Mengapa ketika berulang kali Daud dalam bahaya, Daud bertanya kepada Tuhan apa yang harus dilakukan, dan Tuhan menunjukkan jalan keluar dalam hidup Daud. Doanya dijawab karena Daud diurapi Tuhan. Sebab doa seorang yang diurapi Tuhan pasti didengar oleh Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, saya percaya bahwa ketika Alkitab berbicara tentang hidup yang diurapi, itu tidak berbicara tentang sebuah pelayanan pengurapan atau sebuah jabatan dalam sebuah pelayanan. Kalau kita belajar dari kehidupan Daud, dia adalah seorang biasa. Dia bukan imam di bait Allah. Daud adalah seorang manusia biasa yang dipakai Allah karena memiliki hidup yang diurapi Tuhan. Dan hidup diurapi Tuhan menjadikan Daud selalu disertai Tuhan.
Hidup dalam pengembalaan Tuhan itu berarti kita harus memiliki hidup yang diurapi oleh Tuhan. Bagaimanakah kehidupan yang diurapi Tuhan? Kalau kita belajar dari kehidupan Daud, maka kita akan menemukan bahwa kehidupan yang diurapi oleh Tuhan itu ketika kita selalu berjalan dekat dengan Tuhan. Hidup yang diurapi Tuhan itu terjadi ketika kita selalu berjalan dekat dengan Tuhan. Seorang pribadi yang diurapi Tuhan adalah pasti seorang pribadi yang memiliki kehidupan yang intim, dekat dengan Tuhan. Terlepas apakah dia seorang pelayan Tuhan atau jemaat biasa. Daud memiliki hidup yang diurapi Tuhan karena Daud menyadari bahwa ia perlu untuk selalu hidup dekat dengan Tuhan. Sebab saat ia berjalan dekat dengan Tuhan, ia kuat dalam segala keadaan. Saat Daud dekat dengan Tuhan, maka setiap doa-doanya akan dijawab Tuhan dengan kehendak Tuhan yang terbaik bagi setiap langkahnya. Oleh sebab itu dalam Mazmur 62 Daud berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, aku tidak akan goyah. Saat seorang suami dekat dengan Tuhan, maka ia akan menjadi suami yang diurapi Tuhan. Ia akan menjadi imam dalam rumah tangganya, yang membawa keluarganya mengalami setiap janji-janji Allah dalam rumah tangganya. Saat seorang istri dekat dengan Tuhan, ia akan menjadi seorang istri yang diurapi Tuhan. Ia akan menjadi istri yang cakap seperti yang dicatat dalam Amsal 31 ayat 10-31. Suaminya percaya kepadanya dan tidak kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat. Ia menjadi berkat dan melayani keluarganya. Bangun kalau masih malam, menyediakan makanan untuk seisi rumahnya. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Istri yang takut akan Tuhan, yang dekat dengan Allahnya, akan dipuji-puji. Saat seorang anak yang dekat dengan Tuhan, ia akan menjadi anak yang diurapi Tuhan. Ia akan mendengarkan didikan orang tua dan menaruh hormat dan taat kepada orang tuanya. Sebab ia tahu bahwa ada berkat Tuhan yang disediakan saat ia menaruh hormat dan taat pada orang tuanya. Seperti yang nyata dari janji Tuhan dalam Efesus 6 ayat 2-3, supaya hidupmu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Saat seorang pelayan Tuhan yang dekat dengan Tuhan, maka ia akan menjadi pelayan Tuhan yang diurapi Tuhan. Ia akan dipakai luar biasa menjadi rekan sekerja Allah yang luar biasa dalam pelayanan karena hidupnya yang diurapi Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, betapa penting untuk kita hidup diurapi oleh Tuhan. Sebab dengan mengalami kehidupan yang diurapi Tuhan, maka hidup kita akan memberi dampak, menjadi berkat dalam kehidupan ini. Hidup dalam pengembalaan Tuhan itu berarti kita harus memiliki kehidupan yang diurapi oleh Tuhan. Dan hidup yang diurapi Tuhan itu terjadi saat kita selalu berjalan dekat dengan Tuhan. Yang kedua, saudaraku, bagaimana kehidupan yang diurapi oleh Tuhan itu kita alami. Kehidupan yang diurapi oleh Tuhan adalah hidup yang setia dalam setiap pertandingan iman dan percaya Tuhan menyediakan piala kemenangan. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Dalam perjalanan hidupnya, tidak pernah kita jumpai Daud menyerah. Tidak pernah kita jumpai Daud undur dari Tuhan. Tetapi yang kita lihat, Daud setia menghadapi setiap keadaan yang Tuhan izinkan terjadi. Oleh sebab itu ketika Daud berkata, pialaku penuh melimpah, maka saya percaya Daud sedang berbicara bahwa di balik setiap perlombaan iman, kehidupan ini, ada piala kemenangan yang menyegarkan yang Tuhan sediakan bagi orang yang setia. Ibrani 12 ayat 1 firman Tuhan mengatakan, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Hidup yang kita jalani ini adalah hidup yang dimana kita sedang berlomba dalam perlombaan iman.
Dan sadar atau tidak, sesungguhnya saat ini kita sedang berada di arena perlombaan itu. Dan Allah ingin agar kita tetap setia dalam perlombaan iman kita. Dan percayalah bahwa Tuhan sudah sediakan piala kemenangan bagi setiap orang percaya yang terus setia dalam perlombaan iman kehidupan ini. Daud berkata dalam Mazmur 26 ayat yang kedua, "Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu." Saat hidup kita diurapi Tuhan, maka kita pasti siap dalam setiap ujian iman. Perlombaan iman dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, ada begitu banyak saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Oleh sebab itu, Tuhan menginginkan agar kita terus hidup dalam pengembalaannya dan mengalami urapan Tuhan. Sebab hanya dengan demikian kita bisa menang dalam setiap perlombaan iman yang kita jalani. Dan percayalah bahwa Allah menyediakan piala kemenangan bagi kita. Hari ini kita belajar dari Daud. Tuhanlah gembalaku yang baik. Itu kita alami saat kita memiliki hidup yang diurapi oleh Tuhan. Bagaimana hidup yang diurapi oleh Tuhan itu terjadi? Hidup yang diurapi adalah hidup yang selalu berjalan dekat dengan Tuhan. Hidup yang diurapi adalah hidup yang setia dalam setiap perlombaan iman, dan percaya ada piala kemenangan yang Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan memberkati kita dan menolong kita untuk terus setia dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar bersama pada pagi ini. Biarlah kami terus hidup digembalakan oleh Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, ada begitu banyak hal yang terjadi dalam kehidupan ini yang kami tidak mampu menjalaninya kalau Engkau tidak menjadi gembala dalam hidup kami. Biarlah kami mengalami hidup yang diurapi Tuhan. Ajar kami untuk selalu dekat dengan Tuhan, dan ajar kami untuk tetap setia dalam setiap perlombaan iman yang Tuhan izinkan untuk kami alami. Hamba berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan yang telah mendengar firman-Mu. Tuhan kiranya memberkati mereka semuanya dalam kehidupan pribadi, rumah tangga, usaha pekerjaan mereka. Kiranya diberkati Tuhan, dan biarlah anugerah Allah terus kami alami dalam kehidupan kami. Kami terus berdoa memohonkan berkat Tuhan atas bangsa kami, atas pemerintah kami. Kami berdoa bagi presiden, wakil presiden, semua menteri dan seluruh jajaran pemerintah dari pusat sampai daerah. Kami meminta Tuhan kiranya menolong mereka, memberikan hikmat Allah agar dalam setiap kebijakan, keputusan ataupun apapun menjadi program-program mereka akan benar-benar dapat dialami, dirasakan dan mensejahterakan seluruh masyarakat yang ada dalam bangsa dan negara kami. Terus berkati dan sertai seluruh kehidupan kami umat-Mu Tuhan. Sepanjang hari ini biarlah kami terus ada dalam anugerah Tuhan. Terpujilah Engkau, dalam nama Yesus kami berdoa. Arahkanlah hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Haleluya, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita terus jalani hidup kita dengan semangat dan terus andalkan Tuhan dalam hidup kita. Dan percayalah bahwa engkau tidak pernah sendiri jalani hidup ini, sebab Tuhan beserta dengan kita. Doa saya, kita terus mengalami kasih setia-Nya dalam hidup kita. Amin. Tuhan memberkati.